sini udah jutaan ini bakteri pengurainya. Kita tambah tadi gula merah supaya dia ada makan si bakteri tadi. Makan di situ. Karena si gula merah, gula putih atau molasses itu dia kan kandungan kalorinya tinggi. Gitu. Jadi setelah ini 1 malam aja. Ini hari kita buat, besok udah bisa kita pakai. Ini udah bisa kita gunakan di aplikasi kita tadi, di perlakuan kita tadi. Jadi kan jelas kita lebih hemat, Pak. Kalau kita pakai ini cuma 1 liter ini kita ini kan bakterinya juga sedikit. Kita boros lagi. Kalau udah kita biarkan kita kan bebas pakainya. Satu tangki berapa? Hah? Satu tangki berapa? 1 tangki itu kan 20 liter ini bisa jadi 20 tangki. 1 tangki itu 1 liter bisa dimasukkan dalam 1 tangki. Ya kalau mau lebih banyak juga lebih baik, secukupnya. Tapi paling sedikitnya 1 tangki. Atau cara masukkan airnya ini gampang. Ini kan udah yang ini udah kita jerami tadi udah kita tidurkan, udah kita babar atau kita apa udah tidurkan. Kalau nggak mau disemprot pun, sini kan ditutup jelas saluran airnya ditutup, buang. Waktu kita masukkan air, kalau memang air banyak, waktu kita masukkan air, ini disiramkan aja dia. Nanti kan dia jalan. Kan terurai dia ke ini sendiri, ke lahan tadi. Kalau nyemprot mungkin agak yang repot, nyemprot kan, udah dimasukkan air baru kita semprot. Kalau mau sekali jalan gitu aja, kita masukkan aja nih di saluran air berjalan. Kan ngikut dia. Gitu. Kan lebih hemat, lebih cepat, lebih praktis. Jadi kalau kita tidak gunakan bakteri, ya ini prosesnya lama. Nanti itu makanya sekarang kebanyakan kan kalau lagi waktu gelebek itu banyak komplain traktornya nyangkut katanya jeraminya atau apa. Makanya kebiasaan bapak-bapak di salah satu membakar jerami itu kan gara-gara itu juga. Kan gara-gara itu juga makanya dibakar. Gitu. Jadi kalau ini proses begini 2 minggu atau kita sampai nanti ini sampai kita airnya tetap dijaga, nggak usah pun kita masukkan lagi bakteri tadi, air tetap dijaga. Kita tambah aja, air kan pasti menguap, jangan sampai dia kering. Air tetap dijaga supaya bakteri tadi tetap aktif dia terus. Gitu. Nah, jadi udah begini udah tinggal kita tunggu aja sampai kita nanti. Makanya proses ini lebih baik begitu kita selesai panen langsung kita kerjakan. Jadi begitu kita mau ngolah tanah, ini udah siap. Udah bisa kita ini kan sebarkan. Nah, sampai saat ini gimana? Bapak ada yang mau bertanya? Kira-kira? Nah, sekarang Bapak tahu nggak kerugian, salah satu kerugian kalau ini proses ini kita udah selesai. Sekarang saya menerangkan supaya Bapak mengerti kerugian kita tuh kalau jerami itu kita bakar. Satu, kita menghilangkan kandungan bahan organik. Kalau udah dibakar itu tinggal fosfat sama arang karbon aja. Kalau udah dibakar. Tapi kalau kita bikin gini, itu banyak. NPK-nya, NPK organiknya masih ada di situ. Nah, sekarang Bapak pernah nggak di sawah pakai pupuk KCL? Nah, apa sebabnya? Mahal. Itu jelas. Satunya KCL mahal. Padahal KCL itu sangat dibutuhkan tanaman. KCL itu fungsinya dia menguatkan batang, akar, padi. Baru dia mencegah kerontokan bunga. Perekat dia itu KCL itu. Sebenarnya itu sangat dibutuhkan itu. Kalau di pupuk subsidi itu, makanya kita dikasih NPK Poska. Karena NPK Poska itu yang kita tarik salah satunya itu K-nya. Kan NPK. K-nya itu kan KCL. Jadi itu yang ditarik. Karena pemerintah kan nggak mampu mensubsidi KCL, harganya mahal. Sebenarnya KCL itu udah adanya di pertanaman Bapak itu udah ada itu KCL. Iya. Itu hitungannya gini Pak, 1 ton jerami padi
itu sama dengan 10 kilo KCL. 1 ton jerami padi. 10 kilo KCL. Berarti 1 rantai jerami 2 kilo padi. 10 kilo. Jadi kalau kita rata-rata panen padi gitu. Nah, jadi ini kalau gitu sampai disinilah pertemuan kita pada malam ini. Dan untuk kalau pertemuan berikutnya kita pembuatan bakteri pengurai dari bahan nanas busuk atau pisang busuk atau pepaya busuk bisa kita buat. Yang penting dia harus busuk. Busuk itu udah jelas, itu kan gratis aja kita ambil itu. Jadi sampai di sinilah pertemuan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah menyisakan waktunya untuk di malam ini kita bisa bertemu. Terima kasih.